Sudah hadir di tengah kita Romo Kiai Ali, monggo saya persilakan maju ke depan untuk saya nanti mohon setelah Pak Ali, Pak Untung memberikan tanggapan terhadap kedua yang disampaikan oleh narasumber. Untuk memberikan pengayaan pada kita semua. Nah, beliau mungkin akan membahas dari perspektif tasawuf. Ya. Karena bagaimana tasawuf itu kuncinya adalah menjadi pemenang pada diri sendiri. Dengan memenangkan diri sendiri implikasinya akan membentuk kemaslahatan pada orang lain. Teknik, strategi, dan instrumen untuk menjadi pemenang tanpa harus menjadi penakluk dalam perspektif tasawuf. Seperti apa Pak Kiai? Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Mas Sastro selaku Direktur Kebudayaan dan juga para pembicara lain, tak lupa semua yang hadir pada acara malam halal bihalal. Jadi halal bihalal ini perbuatan bid'ah, Pak. Kita emang mensiarkan bid'ah, Pak. Jadi Mas Sastro ini ngajak kita untuk berbid'ah ria. Tapi kata Sayyidina Umar ketika dulu beliau punya inisiatif ngajak jamaah taraweh, itu juga ada sahabat yang mengkritik. Kan ini Nabi tidak menjalankan. Apakah bukannya ini bid'ah, wahai Umar? Ini adalah senikmat-nikmatnya bid'ah. Jadi maksudnya nyala purnama ini senikmat-nikmatnya bid'ah gitu ya. Jadi kalau Sayyidina Umar sudah punya argumentasi begitu, tentu Mas Sastro lebih punya argumentasi gitu kan. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi tadi saya tertarik ya dari aspek SDM. Jadi peta ini peta jauh sebelum ada alam semesta ini, supaya nanti turun ke bumi itu kita bisa memahami kenapa ada manusia model Trump gitu kan, Netanyahu itu seperti apa gitu. Jadi ketika dulu sebelum alam semesta belum ada ya, itu Allah memanggil para malaikat. Nah, Allah menyampaikan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi ini masih rencana. Disampaikan di hadapan para malaikat. Jadi bumi juga belum ada. Lah rencana ini terus dikomplain oleh para malaikat yang sudah merasa senior, sudah merasa sujud rukuk tasbihnya itu sudah beratus-ratus tahun. Apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu wa yasfiku dima. Alah, paling-paling nanti ya Gusti Allah akan bikin may yufsidu fiha, paling akan menciptakan orang-orang yang merusak bumi gitu. Jadi malaikat ini sudah memprediksi ada model manusia yang al-mufsid, yang perusak. Yang merusak hutan, ya, merusak alam. Ini memang sudah dibaca oleh para malaikat waktu itu. Wa yasfiku dima. Nah, paling mereka nanti juga pertumpahan darah. Dan itu terbukti. Mulai dari Qabil dan Habil itu juga sudah mulai terjadi pertumpahan darah, saling membunuh. Ya, sampai kasus yang saat ini sedang anget-angetnya menjadi perhatian seluruh dunia, yaitu serangan Amerika, Israel ke Iran, kemudian Iran ya tidak begitu menyerah tapi melakukan perlawanan yang cukup keras juga. Nah, ini sesuai dengan prediksi para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu wa yasfiku dima. Tapi kemudian Allah menjawab, Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kamu enggak usah banyak omong. Aku lebih tahu daripada kamu gitu. Jadi kamu enggak usah
berbicara soal ada yang merusak, ada yang pertumpahan darah, aku lebih tahu itu. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa rencana Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu ya ada dua kemungkinan. Ada yang al-muslih, ya, yaitu orang yang selalu mereformasi, memperbaiki, ya. Ada yang al-mufsid, yang perusak, yang koruptif, ya, yang model Trump begitu. Pokoknya salah nggak salah disikat aja gitu. Nah, ini sudah disinyalir oleh Al-Quran. Maka kemudian setelah Allah benar-benar menciptakan Adam menjadi kenyataan, itu Allah menguji para malaikat. Untuk apa? Disuruh sujud. Nah, ketika merasa senior, disuruh salaman sama yang junior, ini kan memang secara naruli gengsi dong. Gua senior, masa suruh salaman sama junior gitu. Malaikat ya sudah senior, di langit sudah masyhur, tapi tiba-tiba disuruh sujud kepada Adam yang baru ciptakan. Apa jawaban malaikat? Aba wastakbar. Aba menolak, ya, wastakbar merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat. Nah, munculnya rasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih senior, inilah awal munculnya, yaitu perilaku yang disebut dengan iblis, yaitu sikap menentang pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Andai malaikat tadi disuruh sujud, ya nggak ada cerita. Tapi supaya skenarionya rame, ya dibikin nggak mau sujud. Kemudian ditanya, kenapa kamu nggak mau sujud? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, inilah munculnya sifat keangkuhan, kesombongan yang akhirnya menjadi orang yang pongah, angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi latar belakang munculnya iblis, ya, dalam sejarah kekhalifahan manusia di muka bumi. Kemudian setelah itu iblis akhirnya menerima kodratnya, ya nggak apa-apalah saya sebagai manusia yang dilaknat oleh Allah. Tapi beri satu saya kesempatan ya Allah. Jadi masih bargaining iblis. Saya nggak apa-apa jadi orang yang terkutuk, terlaknat. Bukan jadi orang, dia jadi iblis. Jadi makhluk yang terkutuk. Nah, gitulah. Jadi makhluk yang terkutuk. Nah, meskipun kadang jadi orang juga sekarang. Akhirnya iblis minta bargaining sama Allah. Qala wa bi izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la uhwiyannakum ajmain, sungguh aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Illa ibadakallahil mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang hatinya jernih, yang batinnya bersih dari segala tipu daya hawa nafsu. Jadi ada pengecualian. Semua bisa ditipu oleh iblis. Ada pengecualian, yaitu orang yang jiwanya bersih, orang yang hatinya bening. Inilah orang-orang yang tidak bisa ditipu oleh iblis. Maka kemudian iblis mulai balas dendam, ya, ketika Adam dan Hawa dilarang oleh Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah, Adam dan Hawa, kamu boleh di surga tapi jangan kamu sentuh pohon ini. Ini sebenarnya menggunakan bahasa majas, ya, artinya kalau bahasa yang vulgar kan tidak enak. Al-Quran menggunakan bahasa majas supaya bisa dipahami bahwa tantangan ketika ada dua jenis laki-laki dan perempuan, ya, itu kan godaannya bukan sekedar kalau tidak boleh mendekati pohon kan enteng, tapi yang sesungguhnya adalah
yaitu bisikan-bisikan hawa nafsu yang muncul di dalam diri kita. Iblis masuk ke diri Adam dan juga masuk ke diri Hawa, saling merovokasi, akhirnya terjadilah perbuatan dalam bahasa Al-Quran yang sangat disembunyikan, keduanya yaitu mendekati pohon. Sebenarnya ada makna di luar itu yang sebenarnya lebih substansi. Jadi dari situlah kemudian Allah murka, marah, kemudian Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi dan akhirnya menjadi ya nenek moyang kita sebagai Jadi manusia. kita ini keturunan Adam ya? Iya. Nabi ya? Iya. Oh, keturunan Nabi juga kita Pak. Jadi nggak usah minder, lebih senior nabinya. Jadi kita harus pede. Kalau ada orang yang ngaku nasabnya ini, kita keturunan asli Nabi, Nabi Adam. Itu kan. Kalau tanpa Nabi Adam nggak mungkin ada kita. Itu. Kalau ada ngaku yang nasabnya ini nggak ada apa-apanya dengan kita. Kita langsung Itu senior kita nabinya. Nabi Adam alaihissalam. Jadi harus punya dasar kepedean kita. Gitu. Kemudian selanjutnya di balik diri kita inilah ya setelah menjadi manusia ini diingatkan oleh Al-Quran wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak pernah merenungi tentang hakikat dirimu? Nah, ternyata diri kita menurut Al-Quran itu pertama dzatiyah kita diciptakan min sulalatin mintin, yaitu saripati tanah. Itu dzatiyah kita. Saripati tanah ini kalau dilacak unsurnya nggak lepas dari 4. Air, api, angin, tanah. Ini yang membentuk casing kita. Maka orang yang proses pembentukannya apinya dominan, itu mesti modelnya itu nggak bisa kesulut dikit itu, langsung kesulut dikit langsung marah-marah. Kenapa? Unsur apinya lebih dominan. Kemudian ada orang yang karakternya ngalah seperti tanah. Sudah diinjek kakinya masih nyuwun sewu. Ya Mas ya, orang Jawa itu sudah diinjek kakinya. Nyuwun sewu, niki kaki saya keinjek. Nah, itu. Jadi begitu halusnya. Kalau ketemu orang Medan langsung tampar dulu urusan belakang. Kenapa? Ini terkait faktor geografis tadi, terkait dengan makanan. Orang punya karakter, ya mudah emosi, mudah marah, ya karena unsur makanan dari unsur ikan inilah yang membentuk karakter orang memiliki yaitu nafsu yang disebut dengan amarah, mudah marah, mudah tersinggung. Tapi orang yang makanannya itu ya tempe, sayur, tahu, ya. Pagi tempe, sore tahu, udah tahu hute-hute terus itu. Ini ternyata membentuk karakter yang sifatnya seperti tanah. Tadi kita lihat orang bagian Jawa Selatan itu kan tadi yang saya contohkan, sudah diinjek masih minta 1000, masih minta maaf. Nah inilah yang membentuk makanan yang kita masuk ke dalam diri kita ini ternyata berpengaruh pada pembentukan karakter kita. Ada juga yang karakternya seperti air, ya, yaitu bagi orang-orang yang sudah melakukan proses kontemplasi, sudah melakukan proses ya topo broto. Ya, kalau Nabi dulu setelah menikah usia 25, itu Nabi manusia terpilih. Tapi beliau bolak-balik ke Gua Hira. Itu kurang lebih 15 tahun. Dan Gua Hira itu ya perjalanan yang cukup luar biasa. Ya mungkin kalau yang pernah umroh atau haji bisa coba naik. Itu luar biasa. Kalau fisiknya enggak terbiasa naik gunung itu pasti baru sampai tengah itu sudah balik lagi. Artinya apa? Rasulullah itu memiliki fisik yang kuat, kemudian berproses yang disebut dengan tirakat tadi. Bolak-balik ke Gua Hira kurang lebih 15 tahun. Ini dalam rangka apa?
yaitu menundukkan hegemoni hawa nafsu yang sifatnya hayawanat, binatang, dan hawa nafsu yang sifatnya syaitonat, yaitu yang digerakkan oleh setan atau iblis. Nah, hawa nafsu yang dari hayawanat ini ada yang bahimiyah, ada yang sabuiyah. Yang bahimiyah itu karakternya seperti ya kambing, sapi, orientasi hidupnya sederhana, nyari makan, setelah perutnya kenyang, ya perutnya kenyang, bawah perut itu. Jadi hidupnya hanya untuk sekedar itu, ya nyari harta sebanyak-banyaknya, kemudian setelah itu bawah perut menuntut. Nah ini karakter bahimiyah. Tapi ada juga karakter yang seperti sabuiyah, ya seperti serigala, seperti macan yang dia raja tega membunuh gitu. Lah kalau kita lihat fenomena di zaman sekarang, ya seperti kasus Israel yang membunuh ribuan anak, ya perempuan yang tidak berdosa, ya, begitu juga ya Amerika. Ini karena potensi nafsu sabuiyah di dalam dirinya itu lebih menguasai dirinya, sehingga akalnya tidak bisa memberikan pencerahan, apalagi hatinya. Nah, inilah yang disebut kalau sudah seperti itu, hum kal an'am, mereka kualitas kemanusiaannya itu kal an'am, yaitu seperti binatang ternak. Karena itu dengan puasa Ramadan kita dipaksa oleh Allah supaya tirakat riyadoh selama 30 hari. Untuk apa? Untuk menurunkan tensi nafsu amarah, tensi nafsu lawamah yang ada di dalam diri kita. Akhirnya setelah kita menyelesaikan 30 hari, baru kita merasakan, yaitu disebut minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepada kesucian, orang yang menang dalam menundukkan hawa nafsu. Nah, begitu kira-kira Mas Sastro. Terima kasih. Kata kuncinya dua juga ini. Yang pertama adalah menghidupkan nur kebersihan hati, karena inilah yang bisa melawan terhadap berbagai macam tekanan, godaan dan lain sebagainya. Apalagi di era post-truth ini. Pak Hendrajit, saya memahami post-truth itu kok era ketika iblis, setan, demit, malaikat semuanya pakai topeng malaikat. Sehingga susah dibedakan mana yang iblis beneran, mana yang malaikat beneran. Karena semuanya pakai topeng malaikat. Inilah era post-truth itu sekarang begini, gitu loh. Kelihatannya udeng-udengnya saban serep gitu ya. Gamisnya panjang sampai tanah. Enggak tahunya bejat juga gitu loh. Nah ini adalah era post-truth. Dan di era seperti ini yang mampu menembus topeng-topeng malaikat yang dibaliknya tersembunyi iblis, setan dan demit itu adalah kepekaan jiwa dan kebersihan hati. Ini yang mampu menembus itu. Maka disinilah pentingnya kata yang kedua, yaitu kita hilangkan atau menahan, menjadi pemenang atas pergulatan supaya kita tidak terjebak pada manusia hewani itu tadi. Itu. Nah, ini sehingga kalau kita bisa mengalahkan hewaninya itu, kita tidak akan menjadi makhluk yang menaklukkan orang lain. Baik, sebelum kita